Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, salah satu yang dibahas di dalamnya adalah menentukan penyelesaian atau menentukan selesaian atau menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Ada beberapa cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Di antaranya adalah dengan memfaktorkan, kemudian dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, kemudian bisa juga dengan menggunakan rumus persamaan kuadrat atau yang kita kenal dengan rumus ABC. Namun kali ini kita akan membahas cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan jalan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, kita tahu bahwasanya persamaan kuadrat itu bisa dituliskan dengan persamaan kuadrat bisa dituliskan dengan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, nanti bentuk ini akan kita ubah bentuknya, misalkan nanti menjadi X ditambah dengan D pangkatkan 2 itu sama dengan E misalkan. Mana ini bentuk ini itu merupakan bentuk kuadrat sempurna. Nah, kita ingat kembali bahwa kalau misalkan ada A ditambah atau dikurangi B dipangkatkan 2, itu rumusnya adalah A kuadrat ditambah atau dikurangi dengan 2 kali A kali B ditambah dengan B kuadrat. Jadi kalau ada A ditambah atau dikurangi B pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat ditambah atau dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Sebaliknya, bentuk seperti ini itu bisa diubah ke bentuk A ditambah atau dikurangi B pangkat 2. Nah, nanti melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, kita mengubah bentuk yang seperti ini kepada bentuk ini. Nah, bentuk yang seperti ini nanti kita ubah bentuknya seperti ini. Kemudian bentuk yang seperti ini nanti kita ubah bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Nah, kita perhatikan kalau ada X ditambah 1 dipangkatkan 2, itu bisa kita tuliskan berdasarkan rumus ini tadi. Maka sama dengan X kuadrat. Karena di sini ditambah, maka di sini ditambah 2A kali B. Ini A-nya, ini B. 2 kalikan X kalikan 1. Berarti sama dengan 2X. Terus ditambah dengan B kuadrat. B-nya adalah 1. 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1. Atau saya tuliskan dengan 1 kuadrat. Nah, kita perhatikan bilangan ini, 1 ini, kalau kita kaitkan dengan koefisien dari variabel X, 1 merupakan setengahnya dari 2. Kemudian, kalau ada X dikurangi 2 pangkat 2, itu bisa kita tuliskan X kuadrat dikurangi dengan 2 dikalikan X kalikan dengan 2. Berarti sama dengan 4X. 2 kalikan X kali 2 berarti sama dengan 4X. Kemudian ditambah dengan 2 dikuadratkan. 2 dikuadratkan. Nah, kita perhatikan 2 itu merupakan separuhnya dari 4. Jadi bilangan di sini yang dikuadratkan itu merupakan separuh daripada koefisien variabel X. Sehingga nanti untuk melengkapkan kuadrat sempurna, kita menambahkan nanti di belakang dengan separuh dari koefisien variabel X. Supaya nanti bentuknya kita bisa mengubah kepada bentuk kuadrat sempurna. Jadi supaya menghasilkan bentuk seperti ini, maka bentuknya harus seperti ini. Jadi untuk menghasilkan bentuk seperti ini, hasilnya bentuknya harus seperti ini. Maka akan menghasilkan bentuk seperti ini.
Nah, nanti bentuk-bentuk yang seperti ini kita arahkan nanti kepada bentuk-bentuk yang kuadrat sempurna ini. Nah, bentuk persamaan kuadratnya nanti tidak semuanya seperti ini bentuknya. Sehingga nanti kita ubah bentuknya supaya nanti berbentuk seperti ini, yakni bilangan yang di belakang itu merupakan, yang dikuadratkan itu merupakan separuh dari koefisien variabel X. Ini separuh dari koefisien variabel X. Nah, arahnya nanti kita ubah ke bentuk seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas beberapa contoh. Misalkan carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Jadi ingat tadi, kuadrat sempurna bentuknya adalah seperti ini contohnya. Kemudian bentuk persamaan kuadratnya nanti kita ubah bentuknya seperti ini, di mana bilangan yang di belakang ini merupakan separuh daripada koefisien variabel X. Baik, sekarang kita coba. X kuadrat dikurangi dengan 6X dikurangi 16 sama dengan 0. Maka kita perhatikan bilangan yang di belakang ini itu bukan separuh daripada bilangan koefisien variabel X dikuadratkan. Separuh daripada 6 itu adalah 3. 3 dikuadratkan itu mestinya adalah 9, tetapi di sini 16. Nah, berarti kita mengubah bentuk ini nanti di sini itu menjadi 9. Jadi kita pindah yang sebelah ini, negatif 16 ini kita pindah ke sebelah kanan. Berarti yang sebelah kiri bentuknya menjadi X kuadrat dikurangi dengan 6X itu sama dengan negatif 16-nya atau dikurangi 16 kita pindah ke sebelah kanan menjadi 16. Nah, kemudian kita butuh yang di sebelah kiri ini tadi ditambah dengan separuh daripada koefisien variabel X, yakni 6. Separuhnya adalah 3. Berarti X kuadrat dikurangi 6X ditambah dengan separuh dari 6 adalah 3, berarti 3 kemudian dikuadratkan. Karena yang sebelah kiri ditambah dengan 3 kuadrat, maka sebelah kanan juga harus ditambah 3 kuadrat. Sehingga di sini 16 ditambah dengan 3 kuadrat. Nah, bentuk yang sebelah kiri ini sudah berubah bentuknya. X kuadrat dikurangi dengan 6X ditambah 3 kuadrat, maka bentuknya sudah berubah menjadi X, karena di sini dikurangi, maka dikurangi, kemudian 3 kemudian dikuadratkan. Nah, jadi kalau diurai ini maka X kuadrat dikurangi dengan 2 kali 3 kali X adalah 6X ditambah dengan 3 dikuadratkan. Sehingga bentuk ini kita ubah bentuknya menjadi bentuk kuadrat seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan itu menjadi 16 ditambah 3 dikuadratkan 9. 9 ditambah 16 hasilnya adalah 25. Nah, kemudian kalau misalkan ada X kuadrat, kalau misalkan ada X kuadrat itu sama dengan 4, maka untuk X-nya nanti itu sama dengan positif negatif akar dari 4. Sehingga sama dengan positif atau negatif akar 4 adalah 2. Jadi nanti X-nya itu ada 2. X yang pertama itu adalah yang 2. Kemudian X yang kedua itu adalah negatif 2. Jadi ada 2. Karena apa? Karena 2 dikuadratkan hasilnya 4. Negatif 2 dikuadratkan juga hasilnya adalah 4. Jadi kalau ada sebentuk seperti ini, X kuadrat sama dengan 4, maka nanti X-nya sama dengan ditambah atau dikurangi plus minus akar dari 4. Jadi ada yang positif, ada yang negatif.
Karena kalau dikuadratkan hasilnya sama dengan 4. 2 dikuadratkan hasilnya 4, negatif 2 dikuadratkan hasilnya juga sama dengan 4. Nah, sehingga kalau ada bentuk seperti ini, maka X dikurangi dengan 3 itu sama dengan positif negatif akar dari 25. Sehingga akar dari 25 itu adalah 5. Sehingga plus minus 5. Nah, sehingga untuk mencari X-nya berarti X itu sama dengan negatif 3-nya kita pindah ke sebelah kanan hingga menjadi positif. Sehingga menjadi 3 ditambah atau dikurangi 5. Nah, nanti X-nya atau akarnya ada 2. X1-nya 3 ditambah dengan 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian X yang kedua, akar yang kedua, 3 dikurangi dengan 5. Hasilnya adalah negatif 2. Jadi X1-nya adalah 3 ditambah 5 sama dengan 8. X2-nya adalah 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2. Jadi 8 dan negatif 2. Jadi akar-akarnya adalah 8 dan negatif 2. Nah, nanti kita bisa membuktikan dengan mensubstitusikan 8 dan negatif 2 kepada soalnya. Jadi 8 dikuadratkan hasilnya adalah 64. Jadi kalau kita coba ketika X-nya sama dengan 8, kita coba X-nya sama dengan 8. 8 dikuadratkan dikurangi 6 dikalikan 8 dikurangi dengan 16. 8 dikuadratkan adalah 64. Negatif 6 kalikan 8 itu hasilnya 48, negatif 48. Kemudian ditambah dengan negatif 16 itu hasilnya adalah negatif 64. Ternyata hasilnya sama dengan 0. Jadi betul bahwa 8 merupakan akar dari persamaan kuadrat ini. Kemudian negatif 2 substitusikan. Kita coba negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan berarti 4. Kemudian dikurangi negatif 6 dikalikan negatif 2 itu adalah negatif 12. Kemudian dikalikan negatif berarti positif 12 dikurangi 16. 4 tambah 12 16 dikurangi 16 hasilnya juga sama dengan 0. Berarti benar bahwa negatif 2 juga merupakan akar dari persamaan kuadrat ini. Jadi akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 16 itu adalah 8 dan negatif 2. Baik, sekarang contoh soal yang kedua. Misalkan X kuadrat ditambah dengan 3X sama dengan 0. X kuadrat ditambah dengan 3X sama dengan 0. Nah, kalau yang ini karena tidak ada koefisien, tidak ada konstantanya di sini, berarti kita langsung bisa menambahkan setengah daripada koefisien variabel X kemudian dikuadratkan. Berarti kita tulis ini X kuadrat ditambah dengan 3X ditambah dengan separuh dari 3. Berarti 3/2. 3/2 kemudian dikuadratkan. Karena sebelah kiri ditambah 3/2 dikuadratkan, maka sebelah kanan harus ditambah 3/2 dikuadratkan. Nah, 3/2 dikuadratkan ini sama dengan 9/4 atau kita biarkan tidak apa-apa. Karena bentuk ini bisa kita ubah bentuknya menjadi X kemudian ditambah 3/2 dikuadratkan sama dengan 3/2 dikuadratkan. 3/2 dikuadratkan ini hasilnya adalah 9/9/4. Jadi kita tuliskan ini adalah 9/4 X ditambah
3/2 dikuadratkan. Sehingga hasilnya nanti X ditambah 3/2, maka ya bentuk yang sini menjadi positif negatif akar dari 9/4. Kemudian mencari X-nya, berarti X sama dengan 3/2, karena positif kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif, sehingga hasilnya adalah negatif 3/2. Sehingga negatif 3/2 ditambah atau dikurangi akar dari 9/4 itu sama dengan 3/2. Jadi langsung kita tuliskan 3/2. 3/2. Sehingga X1-nya itu sama dengan negatif 3/2 ditambah 3/2. Jadi negatif 3/2 ditambah 3/2. Sehingga hasilnya adalah 0. Nah, kemudian X2-nya itu sama dengan negatif 3/2 dikurangi 3/2. Sehingga hasilnya adalah negatif 6/2 atau sama dengan negatif 3. Jadi hasilnya adalah 0 dan negatif 3. Kita bisa substitusikan hasilnya 0 dan negatif 3. Apakah hasilnya adalah benar? Kita coba masukkan ke sini. 0 dikuadratkan ditambah 3 kali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian negatif 3 dikuadratkan hasilnya adalah 9. Kemudian 3 dikalikan negatif 3, negatif 9. Sehingga 9 dikurangi 9 hasilnya adalah 0. Jadi benar bahwa 0 dan negatif 3 itu merupakan akar dari persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Ini kalau kita cari menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, contoh yang ketiga. Kita perhatikan di sini bentuknya, di depan X kuadrat koefisiennya adalah 4 bukan 1. Nah, padahal kita bisa mengubah menjadi kuadrat sempurna. Itu akan lebih mudah kalau bentuknya koefisien variabel X kuadrat itu adalah 1. Oleh karenanya, maka supaya 1 kita ubah semuanya menjadi, kita bagi semuanya menjadi dengan 4 supaya menjadi 1. Jadi kita bagi, semuanya kita bagi itu dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 4 dibagi 4 hasilnya 1. Berarti 1X kuadrat. Kemudian dibagi 4 berarti 1/4X. Kemudian dikurangi dengan 7/4. Kemudian 0 dibagi 4 hasilnya adalah 0. Kemudian negatif 7/4 kita pindah ke sebelah kanan. Sehingga negatif 7/4 menjadi positif. Sehingga yang ke sebelah kiri tinggal X kuadrat dikurangi dengan 1/4X sama dengan negatif 7/4 kita pindah menjadi 7/4. Baik, selanjutnya kita tambahkan sebelah kiri separuh dari 1/4. Separuh dari 1/4 itu sama dengan 1/8. Jadi 1/4 kalikan setengah itu 1/8. Berarti X kuadrat dikurangi dengan 1/4X. Kemudian ditambah dengan 1/8. Kemudian dikuadratkan. Karena sebelah kiri ditambah 1/8 kuadrat, maka kanan juga harus ditambah dengan 1/8 kuadrat. 1/8 kuadrat. Baik, kemudian kita cari hasilnya. Kalau yang sebelah kiri, maka bisa kita ubah menjadi bentuk X, karena di sini dikurangi, maka dikurangi 1/8 dikuadratkan sama dengan 1/8 dikuadratkan adalah 1/64. Supaya bisa kita tambahkan, maka penyebutnya harus sama. Sehingga 4 ini kita ubah menjadi 64. Supaya menjadi 64, maka 4 dikalikan
16. Nah, sedangkan 7 dikalikan 16, 16 kali 7, 2, 4, 7 kali 1, 7, tambah 4, 11, berarti 112. Sehingga yang 7 menjadi 112, 4-nya menjadi 64. Ditambah dengan 1/64. Sehingga hasilnya 112 ditambah 1 adalah 113/64. Nah, untuk selanjutnya, yang sebelah kiri, kita mau mencari X-nya, berarti X dikurangi 1/8 sama dengan plus minus akar dari 113/64. Nah, 113 ini tidak bisa kita ubah menjadi bilangan kuadrat. Karena 113 merupakan bilangan prima. Sehingga nanti menjadi plus minus 64 itu dikeluarkan dari akar menjadi 1/8. Sehingga menjadi 1/8 akar 113. Atau akar 113/8. Sehingga untuk mencari X-nya negatif 1/8 kita pindah menjadi negatif 1/8-nya kita pindah ke kanan menjadi positif. Sehingga menjadi 1/8 ditambah atau dikurangi 1/8 akar 113. Sehingga nanti X1-nya kita ambil yang positif, berarti 1/8 ditambah 1/8 akar 113. Karena sama-sama 1/8 bisa kita jadikan 1, berarti 1 ditambah akar 113/8. Itu untuk X1-nya. Sedangkan X2-nya itu sama dengan kita ambil yang negatif. Berarti 1 dikurangi akar 113/8. Sehingga jawabannya X1-nya adalah 1 ditambah akar 13/8 dan X2-nya 1 dikurangi akar 113/8. Bisa kita coba nanti dimasukkan ke soalnya apakah benar hasilnya adalah seperti ini. Baik, demikian pembahasan kita tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.